Dan aku tidak terlalu happy dengan hasilnya karena ternyata ini produk menurut aku nggak terlalu suka. Karena lihat deh. Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan nge-review produk terbaru dari L'Oreal. Dan ini tuh produk menarik hati banget. Kemarin aku sempat nge-review produk dari Maybelline yang bedak dengan coverage super dan juga tahan minyak. Nah, L'Oreal sekarang punya produk yang sejenis. Namanya itu Oil Killer. Klaim yang menariknya itu katanya dia bisa menahan minyak selama 24 jam. Walaupun kita nggak mungkin sih make upan 24 jam ya. Tapi hari ini aku mau bikin first impression dari produk ini. Sekalian kita wear test juga. Apakah produk ini beneran awet atau enggak. Walaupun aku nggak akan pakai produk ini selama 24 jam sih. Tapi sebelum ke videonya, aku ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, jadi ini tuh produknya L'Oreal Infallible Oil Killer High Coverage Powder. Ini kalau misalnya lihat klaimnya super banget sih. Jadi dia tuh katanya high coverage. Terus udah gitu ada SPF-nya 32 PA+++, 24-hour oil control, conceal imperfection dan blur skin, lightweight atau ringan, terus no cakeiness dan juga no drying. Dia itu waterproof, terus humidity proof dan juga heat proof. Kalau kalian dengar klaim yang aku sebutin tadi, udah lah ya, ini produk kayaknya wow banget, tapi mendingan kita cobain. Yang paling bikin aku tertarik sih sebenarnya coverage-nya, karena seperti kalian tahu muka aku tuh banyak bekas jerawatnya, jadi aku tuh sangat suka sama produk yang punya coverage high coverage, karena berarti ketidaksempurnaan di wajah aku akan lebih mudah tertutupi. Dan pastiin kalian juga nonton video ini dari awal sampai selesai, karena nanti di bagian akhir aku akan ngasih wear testnya sama kalian setelah dipakai beberapa jam supaya kelihatan kayak gimana hasilnya. Oke, mari kita coba. Ini sengaja aku zoom in biar lebih kelihatan. Aku akan pakai dulu di wajah aku yang sebelah sini nih. Kalian lihat muka aku tuh banyak bekas-bekas merah-merahnya. Ini tuh bekas jerawat dan juga kadang-kadang kayak bekas meradang kemerahan gitu-gitulah pokoknya. Dan kayak datang dan pergi selalu. Nah, aku akan cobain produk ini. Oke, sebelum aku pakai, aku mau bahas dulu soal packaging. Ini tuh packagingnya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian beli produk ini, kalian akan dapat sidusnya gitu. Dan sidusnya itu penuh dengan keterangan produknya dan klaimnya. Terus pas dibuka, si packagingnya tuh matte kayak gini. Ini aku suka banget, sumpah. Walaupun pada saat dipegang, dia plastiknya tipis, tapi kelihatannya tuh elegan banget. Dan di belakangnya sih pas aku cari, dia kayak nggak bisa di-refill. Jadi kayaknya kalau kalian mau beli lagi ya belinya kayak gini aja gitu. Dan ini juga sudah ada cerminnya ya. Yang aku suka ini di bagian si bedaknya tuh ada embossnya kayak gini. Dan rasanya si embossnya ini tuh cantik banget. Tapi aku nggak tahu kenapa tulisannya R ya, bukan L. L'Oreal kan. Dimana si embossnya tuh membuat aku sangat sayang banget kalau harus digosok-gosok gitu loh. Kenapa sih harus lucu ini? Jadinya kan pengennya tuh pakainya yang pinggir-pinggir aja nih, yang sini aja, karena tengahnya ada embossnya yang cantik banget. Untuk shades-nya nanti aku taruh aja ya di tulisannya, karena di sininya nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisannya guys. Oke, kita langsung aja ya. Ya udah giniin aja, nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau misalnya aku pakai bedak gini, ini sengaja aku ngetesnya nggak akan pakai foundation karena aku pengen beneran ngeliat apakah si coveragenya sebagus itu atau enggak. Dan kalau buat aku, kalau pakai bedak gini tanpa foundation, digesek nggak apa-apa. Nih, ini kan warna kulit aku nggak rata ya. Wow! Oke, ini tadi ada bagian yang nggak rata, terus ini juga ada merah-merah kan. Wow, oke sih ini. Oke, ini aku akan pakai dulu di setengah wajah aku. Biasanya kalau produk-produk kayak gini tuh aku pakein di wajah, terus udahnya aku pakein make up, terus udahnya tinggal pakai setting spray aja gitu, jadi lebih nempel. Oke, nah ini yang di jidat ada bekas jerawat nih di sini, kita lihat ketutup atau enggak ya.
Masih nggak ketutup banget. Oke. Ketutup sih, tapi nggak yang ketutup banget. Dan aku ini nggak pakai primer karena aku sengaja pengen tahu si produk ini di atas moisturizer doang, jadi nggak pakai primer. Oh, tapi ketutup guys. Oh, cuma jadi samar aja sih yang ininya. Oke, nah jadi ini udah selesai. Ini yang bagian sini aku udah pakai produknya, yang bagian sini belum. Kalau misalnya aku perhatiin dari sini, dia efek blurnya dapat sih, kulit aku beneran kelihatan halus. Cuman yang rada aku kurang srek ternyata si coveragenya itu nggak sebagus itu, masih lebih bagusan Maybelline deh kayaknya ya. Coba ya, nanti kita battlein antara kedua produk ini, mana yang lebih worth it untuk dibeli. Tapi ini kerasanya sumpah ringan banget, dan hasil dilihat di kamera dan di cerminnya tuh dia kelihatan lebih natural sih. Jadi kayak bikin kulit kelihatan lebih fresh tanpa kelihatan medok atau make up banget. Tapi kalau untuk di sini kan ada tekstur kulit wajahku. Di sini juga ada warna nggak rata, coveragenya cukup oke, tapi nggak yang super coverage banget ternyata. Cuman yang aku suka ini hasilnya kelihatan natural banget. Jadi kayak begitu dipakein bedak, walaupun dia ada coveragenya, nggak kelihatan menor atau medok gitu, tapi kelihatan si kulit itu fresh dan ringan. Aku akan pakai di sini nih, di sini lebih banyak bekas jerawatnya. Kita akan lihat. Yang ini tetap nggak ketutupan sih. Lagi yang ini nih. Ini tuh jerawat yang lagi baru sembuh banget. Oke, nah ini setelah selesai dipakai kayak gini. Menurut aku untuk coveragenya dia emang high coverage, tapi untuk bekas jerawat yang hitam banget kayak gini masih agak kurang. Nah di sini juga dia nggak terlalu bisa nutup, termasuk yang di sini tuh. Jadi si coveragenya tuh bukan yang level dewa banget ya. Jadi maksud aku gini, ini coveragenya oke, tuh kulit aku kelihatan lebih rata, warnanya juga merata. Cuman untuk warna-warna yang sampai hitam kayak gini, dia masih belum bisa menutupi. Karena ada loh produk-produk yang bisa menutup sampai kayak gini. Nah mungkin untuk coveragenya nggak yang sampai full banget, tapi yang aku sukanya, walaupun aku udah pakai produk ini kayak dengan coverage yang oke, tapi kerasa di wajah akunya tuh ringan banget dan dia nggak kelihatan medok kayak habis didandanin gitu ya. Biasanya kalau make up atau bedak-bedak yang full coverage gini, begitu selesai dipakein bedaknya, jadi benar-benar kelihatan kayak pakai foundation tebal. Tapi ini tuh enggak, dia tuh benar-benar kelihatan natural, kerasanya ringan, dan memang terlihatnya begitu ringan juga. Jadi kita nggak kayak dandan, jadi emang kelihatan aja halus dari sananya gitu. Untuk efek blurnya dia dapat banget. Jadi kulit wajah aku tuh di sini kan kayak ada ketidakrataan ya si kulitnya, dan warnanya tidak sempurna. Tapi kalau aku perhatikan ini kelihatan kok kulitnya jadi terlihat lebih halus. Jadi untuk efek blurnya dia dapat banget. Nah, sekarang aku akan rapihin dulu makeup aku, baru aku akan balik lagi sama kalian. Oke, jadi ini udah selesai aku pasang semua make up-nya. Kita bahas dulu mengenai coverage-nya. Untuk produk ini tuh coverage-nya kan klaimnya katanya high coverage. Kalau menurut aku sih ini high sih, tapi nggak yang bagus banget karena ternyata ketidaksempurnaan wajah aku kayak ini sama ini masih kelihatan jelas. Kalau kulit wajah kalian tipe yang cuman warnanya nggak rata atau ya cuma ada merah-merah dikit, mungkin ini akan termasuk high coverage buat kalian. Tapi kulit aku tuh bekas jerawatnya hitam-hitam kayak gini dan menurut aku ini nggak terlalu oke sih. Jadi paling diakalinnya pakai concealer
di bagian-bagian yang memang ada bekas jerawatnya. Nanti aku bikinin deh tutorial dan rekomendasi produk yang bisa dipakai kalau mau nutup bekas jerawat kayak gini. Buat aku pribadi, yang namanya coverage itu harga mati ya kalau bedak mau dibilang bagus. Karena aku tuh pengen banget si bekas jerawat itu nggak kelihatan di wajah aku. Pada saat pertama kali diaplikasikan, ini yang aku kurang suka sih, karena kan dia itu klaimnya matte banget dan bisa nahan minyak. Jadi sepertinya buat kalian yang punya kulit sama kayak aku, kayak kulitnya tuh kering banget gitu, mungkin kalian kalau mau pakai produk ini harus bener-bener pakai skincare yang melembabkan, atau kalian harus pakai primer yang bener-bener bisa nempelin si bedaknya. Karena somehow aku ngerasa si bedak ini tuh kayak nggak terlalu nempel di kulit wajah aku. Mungkin karena dia saking matte-nya ya. Tapi kalau misalnya kalian tipe kulitnya tuh kulit berminyak, kan si kulitnya tuh ada kelembaban gitu ya, atau ada oily-nya. Dia mungkin bisa ngikat si bedak ini lebih maksimal. Tapi kalau buat kulit kering menurut aku rada kurang maksimal sih. Jadi kayak si bedaknya tuh nggak mau nempel gitu. Sampai akhirnya aku set pakai setting spray dan baru hasilnya cukup oke. Jadi tipsnya itu sebelum pakein primer atau pakein moisturizer sampai kulit kalian tuh benar-benar lembab. Nah, yang aku suka dari produk ini, dia itu teksturnya memang ringan banget dan juga dia itu tidak membuat wajah kita terlihat medok. Jadi kelihatan bener-bener natural banget. Nah, kalau misalnya kalian remaja yang punya banyak bekas jerawat, ketidaksempurnaan wajah, kalian harus cobain produk ini karena menurut aku ini tuh si hasilnya bisa bikin efek blur di wajah, tapi hasilnya tuh masih kelihatan natural dan bagus gitu. Si kulit wajah itu nggak kelihatan kayak dempul. Dan memang ini kerasanya ringan banget sih. Jadi cukup nyaman, nggak gerah sama sekali. Solusi buat kalian yang pengen kulitnya mulus, tapi nggak mau pakai foundation dan pengen yang ringan-ringan aja. Ini cocok banget kalau misalnya kalian mau pakai produk ini untuk sehari-hari. Nah, mengingat kalau si produk ini tuh susah nempel di kulit wajah aku, harusnya memang dia bisa nahan minyak sih. Jadi harusnya awet seharian. Tapi ini aku akan berkegiatan dulu dan kayaknya mau keluar. Nanti aku akan cobain wear testnya dan tunjukin sama kalian gimana produk ini pada saat dipakai. Oh, dan satu lagi, dia tuh kan punya klaim katanya tuh anti transfer di masker. Nah, aku akan cobain. Ini masker yang aku pakai, tapi ini masker kain. Kita lihat apakah masih transfer atau enggak. Ini kita pakai ini maskernya waktu itu dikasih sama Fotrepo. Enakin sih masker ini tuh kayak cakupannya gede banget. Oke, kalau untuk transfer, dia nggak terlalu transfer dan menurut aku oke banget. Ini bagian transfer tuh di hidung, karena tadi aku kasih shading di hidung aku. Kita coba lagi. Oke, untuk transfernya ini benar-benar minimalis banget sih. Jadi memang sesuai klaimnya, dia tidak transfer di masker. Nah, kalau gitu nanti aku akan tunjukin sama kalian setelah dipakai beberapa jam biar wear testnya lebih maksimal, oke? So, jadi aku udah pakai produk bedak ini lumayan lama, sekitar 8 jaman. Dan aku tidak terlalu happy dengan hasilnya, karena ternyata ini produk menurut aku nggak terlalu suka. Karena lihat deh, tuh ini tuh udah kayak ngilang aja semua si produknya, jadi nggak tahan lama. Bahkan untuk ukuran aku yang punya kulit kering pun ini tuh cepet banget bubarnya, kayak di bagian hidung. Tuh, ini tuh udah sih bubar. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit berminyak, mau pakai ini menurut aku harus rada aware, hati-hati sih, karena ini kulit aku berminyak aja produknya cepet banget bubarnya dan cepet banget oily-nya tuh. Kebayang nggak kalau kulit kalian berminyak basicnya? Jadi kalau menurut aku produk ini tuh masih rada kurang oke sih ya. Tapi nanti coba aku battlein sama si Maybelline, kira-kira perbedaannya apa biar lebih pasti. Tapi so far secara coverage pun aku rada kurang puas sih sama produk ini. Dia menang di packaging aja.